Pengertian asas. Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang abstrak dan luas. Karena itu, asas hukum merupakan jantung serta latar belakang dengan adanya peraturan konkret di setiap sistem hukum yang kemudian akan menjadi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Macam-macam asas peraturan perundang-undangan dibagi menjadi 5, yaitu asas retroaktif dan non-retroaktif. Yang kedua ada asas lex specialis derogat legi generalis. Yang ketiga ada asas lex superiori derogat legi inferiori. Yang keempat ada asas lex posteriori derogat legi priori. Dan yang kelima ada asas lex duracer tamens cipta. Tapi di sini kami hanya akan membahas satu asas saja, yaitu asas retroaktif dan non-retroaktif. Yang pertama, ada asas retroaktif atau yang sering disebut juga dengan berlaku surut. Asas ini, pemberlakuan peraturan perundang-undangannya lebih awal daripada saat pengundangannya. Buat yang kedua, ada asas non-retroaktif. Buat asas non-retroaktif ini, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Jadi, asas ini tidak bisa diberlakukan untuk kasus-kasus lampau. Selanjutnya ada kedudukan dari asas retroaktif dan juga asas non-retroaktif. Kalau asas retroaktif ini kedudukannya sudah diperkuat oleh pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan asas non-retroaktif ini kedudukannya sudah disesuaikan dengan pasal 2AB dan sudah dicantumkan dalam hukum pidana dengan pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas retroaktif ini pemberlakuannya tidak diperbolehkan di Indonesia karena mengingat pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, asas retroaktif ini diberlakukan pada Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Contoh dari kasus asas retroaktif ini yaitu ada kasus HAM di Timor Timur pada tahun 1999 dan kasus HAM di Tanjung Priuk pada tahun 1984 yang sebelum adanya hukum yang mengatur dan diadili setelah dibentuknya peraturan yang dapat mengadili. Kedua kasus HAM tersebut menggunakan asas retroaktif dalam proses pengadilannya yang didasari dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, yang terakhir ada asas non-retroaktif. Asas non-retroaktif ini pemberlakuannya dalam hukum administrasi, khususnya administrasi pemerintahan di bidang kepegawaian. Contoh kasusnya dari asas non-retroaktif ini, misal nih, si A adalah PNS yang diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian selaku pejabat yang berwenang menghukum. Dalam surat keputusan pemberhentian si A ini sebagai PNS tersebut menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil atau Undang-Undang ASN. Contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Padahal si A ini melanggar aturan PNS sebelum berlakunya UU ASN dan PP Manajemen PNS. Dengan demikian, PPK yang memberhentikan si A ini dari PNS dengan menggunakan dasar Undang-Undang ASN yang berlaku belakangan dibandingkan pelanggaran si A, maka PPK menerapkan asas non-retroaktif.